Cek. Kita wiwiti pembahasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid, ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan rahmat sahidahipun sehingga kita sami saged ngrawuhi pangaosan ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mboten kraos pilih ing dan dinten punika kita sampun dumugi tanggal 18 Jumadil Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Berarti kirang langkung 11-12 hari malih kita insyaallah badhe mlebet wulan napa? Rajab riyen nggih. Wulan Rajab. Tiba Rajab napa? Sya'ban. Berarti nggih Ramadan kirang langkung tinggal 2 bulan 12 hari. Pripun Pak Bu persiapanipun? Nggih. Sampun persiapan dereng? Otos sedang Mas. 2 bulan niku cepet sangat. Penting mboten kraos ngertos-ngertos pun lebet wulan suci Ramadan. Di antara persiapan terbaik untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan doa. Persiapan doa, senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, sehat walafiat. Ya, Allah memberikan keselamatan sehingga saged ibadah dengan baik di bulan suci Ramadan. Karena seseorang itu ketika bertambah usianya maka semakin baik, bertambah amal solehnya, bertambah bekal dan sangunya. Apalagi kalau tambah ketemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar nih, ketika Thalhah bin Ubaidillah bermimpi menceritakan bagaimana seseorang itu, Thalhah itu bermimpi kenapa temannya yang meninggal terakhir
itu masuk surga lebih dahulu daripada temannya yang meninggal karena mati syahid. Jadi ada dua orang yang meninggal belakangan itu justru masuk surga lebih dahulu daripada yang meninggal lebih awal, padahal yang meninggal lebih awal itu mati syahid. Rasulullah menjelaskan, bukankah yang meninggal belakangan ini masih mendapatkan Ramadan? Ketika masih bisa hidup 1 tahun lagi, berarti masih dapat 1 Ramadan lagi, sehingga bisa puasa 1 bulan, taraweh 1 bulan, darus Al-Quran 1 bulan, berzikir 1 bulan, berdoa 1 bulan selama bulan Ramadan. Maka para sahabat, iya wahai Rasulullah, yang meninggal belakangan ini meskipun meninggal di atas tempat tidur tapi masih dapat 1 Ramadan. Dan jarak antara kedua orang ini adalah surganya, jaraknya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan Ramadan, keutamaan ibadah di dalam bulan Ramadan mengalahkan keutamaan orang yang mati syahid. Sehingga persiapan terbaik ini persiapan doa. Mudah-mudahan boten enten banjir malih, boten enten tanah longsor. Karena niki enten lho prediksi BMKG lho Pak. Prediksi napa niku? Tsunami. Prediksi napa? Nek kita maos berita nika nggih enten prediksi yang namanya badai siklon atau siklon tropis nggih, yang itu ya di daerah sekitar Pulau Jawa. Itu yang dikenal dengan apa Pak? Siklon tropis. Pripun Pak? Puniku nglewati bibit-bibit siklon iku kan dari Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, terus mengki lewat Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, dugi napa? Papua Selatan dan Papua Tengah. Niki prediksi saking napa? BMKG. Senes ngeramal ki le. Senes ngeramal, nek ramal iki mboten angsal nggih. Tapi berdasarkan nih tadi anomali cuaca Pak Bu, anomali apa? Cuaca. Yang kita lihat bagaimana kerusakan yang meluas, hujan ekstrim, sebagaimana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Niku nek di perkiraan BMKG niku kalau Pak akhir-akhir tahun dan awal tahun. Kenapa Pak Bu? Kok akhir tahun awal tahun niku akeh bencana? Napa hanya sekedar cuaca? Napa hanya sekedar napa? Hutane digunduli ra gelem nanam ning nanam napa Pak? Sawit. Nanam sawit niku sawite napa saged nahan longsor niku? Saged nggih? Akaripun benten. Semanten ugi napa sawit niku akaripun boten saged menyerap air kados dene sing akar-akar pohon-pohon besar di hutan menika. Akaripun apa? Oh serabut. Dan niki hanya prediksi napa BMKG. Mudah-mudahan aman nggih. Nah, karena Pak
Kasihan sekali karena banyak anak-anak balita sampai saat ini tuh setiap hari cuma makan supermie terus. Pripun, Pak? Jenengan sering dahar mie nggih? Sering mboten? Sering. Mie niku enten bahan pangametnya mboten? Oh, enten nggih. Berarti ampun kata-kata enten nggih. Sak amadyanipun mawon. Nah, niki enten potensi ancaman siklon tropis di Pulau Jawa, Bali, dan Papua. Sehingga nggih sakniki nek kata sing gunduli hutan apa, Pak? Yang gunduli nanti sudah mati, sing tenggelam sinten? Anak cucunya kan ngoten nggih. Nek mboten apa mboten tobat gunduli hutan wau nggih, mengejar keuntungan duniawi nggih. Akhiripun apa, Pak? Banyak penebangan liar. Cobi nalikanipun banjir bandang niku kathah glondongan kayu niku saking pundi, Pak, Bu? Napa niku pohonipun tumbang sendiri? Masa tumbang sendiri niku napa? Lagi potongan-potongan ngoten nggih. Mira Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki pentingipun tiyang menika nyuwun keselamatan. Amargi nek menawi boten selamat harta benda itu tidak ada gunanya. Cobi mobil-mobil sing napa? Nggih, padha keli di pinggir-pinggir jalan sing klelep, bahkan tanah lumpur niku setinggi napa? Rumah. Bayangkan nggih, bahkan nek ajeng pasokan bensin niku nek kathah jembatan sing terputus, nggih pasokan makanan nggih terhambat. Saged kemawon bensin seliter regane pinten? 100.000. Saking napa? Langkanipun. Ya. Maka di sini tentunya di dalam menyikapi sebuah musibah itu yang introspeksi tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya pemimpin saja, tapi rakyat pun juga harus apa? Introspeksi diri. Karena kalau rakyatnya itu tidak beriman, tidak bertakwa, jauh dari agama, ya nanti pemimpin-pemimpinnya enggak jauh dari rakyatnya. Karena dalam Bapak Bu, ibaratipun ya pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Nih. Kalau rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya akan baik. Kama takunu yuwalla alaikum. Sehingga usaha perbaikan menika nggih menyeluruh, perbaikan dari masyarakat sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang cinta rakyat, tidak hanya mengejar kepentingan dunia, kepentingan individu, kepentingan keluarga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki wonten kaitanipun kalian ayat ingkang kita bahas wingi terakhir saking surat Al-Jin ayat yang ke-16, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus, alias apa Pak Bu? Istiqomah di atas Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya akan kami berikan kepadanya air yang melimpah. Air niku identik napa?
rezeki. Air niku nikmat. Kados dene teng daerah bencana sakniki krisis air bersih. Wingi PMI Pak Yusuf Kala niku nembe memberangkatkan pinten tangki mawon nggih. Saking Jakarta niku tangki-tangki PMI dari berbagai daerah diberangkatkan. Teng Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Karena bener-bener krisis air bersih. Nek krisis air bersih, akhirnya pun banyak yang sakit perut, banyak yang muntah ber. Karena apa Pak? Karena kena banjir niku otomatis kan banyak tercemari nggih air-air. Ya Allah, teng mriku dados toya petak air putih menika napa? Langka, mahal. Sehingga enten mriki nggih teng Sukarjo niku boten kenging guwaki napa? Guwaki banyu putih nggih. Nah, meskipun air melimpah niku boten kenging pubadir. Kados dene nek wudu boten kenging napa? Diporke napa? Kerane gen marem lek wudu akhire nyiprat kabeh. Terus napa? Lambine telus kabeh. Padahal nek wudu niku saenipun napa? Nggih, nek ngulir kranipun secekapipun mawon meskipun banyu turah-turah. Jadi meskipun banyak itu dalam Islam nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan, nggak boleh mubadir. Nah, ini kalau istiqomah di atas jalan yang lurus, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Linaftinahum fi, dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dados nggih ingkang naminipun rezeki niku nggih ujian. Linaftinahum fi, dengan rezeki tersebut napa? Kami hendak menguji mereka. Sehingga Bapak Ibu ingkang diperhormati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwasannya siapa yang istiqomah, baik niku jin atau manusia, akan diberikan rezeki yang melimpah tanpa membedakan siapapun, sing penting istiqomah. Air yang banyak maksudipun rezeki yang melimpah. Karena orang Arab itu mengibaratkan air itu sebagai rezeki. Kenapa? Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana ada air maka tumbuh tanaman. Di mana ada hujan, di situ ada keberkahan dan ada kemakmuran. Jadi air yang segar, yang banyak itu adalah simbol rezeki yang besar dan melimpah. Sehingga maknanya pun jika para jin, para manusia niku istiqomah, Allah akan berikan kepada mereka rizki yang melimpah. Meskipun jin itu kan nggak kelihatan ya Pak, nggak kelihatan, tapi dapat rezeki jika mereka taat dan istiqomah. Apalagi manusia akan mendapatkan apa nih? Istiqomah akan mendapatkan keberkahan. Sehingga Bapak Ibu dari ayat menika surat Al-Jin menika nggih, istiqomah menika membuka pintu rezeki. Sebagaimana takwa membuka jalan keluar, dan juga takwa itu membuka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena istiqomah niku sama dengan takwa, sehingga sama dengan hasilipun rezeki yang melimpah dan dimudahkan hidupnya. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki kaidahipun bilih istiqomah niku pembuka rezeki.
Karena terkadang sebagian orang itu memahami kalau pembuka rezeki itu hanya dengan kerja keras, jaringan luas, bisnis besar, bisnisnya akeh, atau mungkin berpendapat nek rezeki itu diukur dengan gelar pendidikan atau mungkin strategi ilmu ekonomi tertentu. Ya memang itu ada pengaruhnya, tapi kunci utamanya tetap apa Pak? Istiqomah di atas jalan Allah. Karena Allah lah yang mengatur rezeki. Ketika hati lurus, Allah mudahkan jalan. Ketika iman kuat, Allah berkahi usahanya. Ketika ketaatan meningkat, Allah bukakan pintu yang tidak terduga. Karena banyak orang yang kerja keras, memeras apa? Keringat, banting tulang, nek kerja niku ora ngerti wayah, tapi hasilnya kecil. Bahkan apa wis kerja keras ning gagal. Enten mboten, Pak? Direwangi kerja keras ning gagal. Oh, tambah melih napa? Wis kerja keras hatine ya cik gelisah wae. Tapi orang yang biasa-biasa nggih, Masya Allah hidupnya berkah. Keluarganipun tentrem. Usahanya diberkahi karena napa? Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak. Napa Pak hubungan istiqomah dengan ketenangan hidup? Tiang niku nek istiqomah yakin uripe tenang, uripipun tentrem. Karena yang namanya rezeki niku bukan hanya sekedar uang, harta, jabatan, pekerjaan, tapi rezeki niku nggih napa? Ketenangan, kesehatan, keluarga harmonis rezeki mboten? Oh, rezeki niku. Bayangkan Pak, omahe gedhe miglong-miglong nggih, ning nek mboten harmonis pripun? Susah. Nggih. Rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi kalau suaminya selingkuh, pripun Bu? Enten mboten Bu, suami selingkuh? Enten apa kata? Artis selingkuh enten nggih? Tirosipun apa Pak Bu? Tirosipun sakniki kathah modus nggih. Wallahu a'lam. Tiang niku nek nembe ketahuan apa? Selingkuh enten ingkang ngakune wis nikah siri. Niku nikah siri bener apa mboten? Wallahu a'lam nggih. Dados napa? Rezeki niku nggih keluarga harmonis, lingkungan yang baik sehingga anak-anak juga baik, hati yang lapang niku rezeki ya. Sehingga rezeki niku ada dua bentuk nggih, rezeki lahiriah dan ada rezeki batiniah, hati tenang, tidak iri niku rezeki. Tidak resah, tidak gelisah, tidak mudah stres niku nggih rezeki. Enten mboten Pak, tiyang niku hartanya banyak ning stres. Enten mboten? Enten nggih. Tapi yang bondo donyane akeh kok stres pripun? Sebabnya napa nih? Serosipun orang mukmin itu enggak boleh stres. Karena orang mukmin, orang beriman itu nggih nrimo, nggih ridho dengan takdir Allah. Dan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niki ten gaya meten sumur nggih. Sumur kathah nggih. Nah,
Sumuripun dalemipun pinten meter, Pak? 10 meter. Masya Allah, sudah keluar air ini. Kita lihat sumur, Pak. Sumur ini kan airnya jernih. Airnya terus mengalir dari dalam. Itulah seperti orang yang hatinya istiqomah. Allah akan jaga, Allah akan berikan air rezeki yang terus menerus, seperti sumur yang tidak pernah kering. Nek tiang Jawi masalah Pak, Masya Allah si akai rezekine koyo banyu mili. Rezekine rantek kira banyu mili. Enten malih usi akeh rezekine nek nggih 7 keturunan ora entek nggih, turah-turah asian. Masya Allah niku pinten triliun Pak supados napa turah-turah nggih 7 keturunan. Masya Allah. Karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada apa? Meninggalan ahli waris kekurangan terus akhirnya meminta-minta ngemis. Itulah kenapa ada sahabat yang pengen mensedekahkan hartanya nggih banyak itu nggih untuk diwasiatkan untuk kebaikan. Nabi melarang kalau pengen wasiat maksimal pinten sepertiga. Masa ahli waris mboten pikantuk nggih maksimal sepertiga. Jadi kalau orang yang meninggal dunia maka hartanya sebelum diberikan ke ahli waris yang pertama untuk mengurusi jenazah, ditumbas kain kafan, ditumbas terbelo, napa Pak? Napa? Duduk pemakaman kain lan sanesipun nggih kajang lan sanesipun. Nek bar niku terus nggih napa? Nggih nyaur utange riyen nih. Utang enten RT, utange nang RW, enten nang pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Nggih. Utange nang warung tanggane, terus warung koncone, warung nggih. Kok kemen tibake ngoten nggih. Utange ning endi-endi? Ning warung A, warung B, warung C. Itulah Pak, terkadang yang menjadikan warung niku bangkrut amargi napa? Kathah sing ngutang ora gelem napa? Nyaur. Kadang enten di warung niku ditulisin apa Pak? Hiroshima Nagasaki niku hancur karena napa? Bom atom. Tapi warung hancur karena apa? Bon alias utang niku wau nggih. Akhire ra sida napa? Sida utang langgane nggih. Dan iki tapi kalau air sumurnya niku kotor, dangkal, tersumbat, mau disiram berapapun nggih ribuan liter pun maka nggih nggak akan keluar Pak. Itulah seseorang itu kalau hatinya jauh dari Allah. Orang yang hatinya jauh dari Allah, meskipun usahanya sekeras apapun tapi sering buntu, tidak dapat jalan apa? Keluar. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, istiqomah niku bukan berarti kudu sempurna nih. Tapi istiqomah itu adalah konsisten di jalan ketaatan meskipun langkahnya kecil. Nah, berbeda dengan apa? Dengan orang yang berpaling. Dalam ayat yang ke-17 niki apa Pak Bu? Linaftinahum fi, dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluhu adzaban su'ada. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Rabb-Nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
Jadi ayat ini adalah kelanjutan dari ayat yang sebelumnya yang berbicara tentang rezeki yang melimpah sebagai balasan atas orang yang istiqomah. Namun Allah menjelaskan bahwasannya rezeki itu sendiri adalah ujian, linaftinahum fih. Bahkan rezeki itu bisa berubah menjadi azab bagi orang yang berpaling dari Allah. Jadi ayat ini Bapak Bu mengandung hikmah besar nih tentang hakikat rezeki dan hakikat ujian kehidupan. Linaftinahum fi. Rezeki ini bisa menjadi fitnah, ujian, cobaan. Penyaringan nek diuji niku kan berarti kan supados mangertosi sinten ingkang lulus dan sinten ingkang boten lulus, agar mengetahui siapa yang imannya itu hanya dalam lesannya saja. Amanna, lesannya mengatakan kami beriman ya Allah, tapi ketika diuji perkataannya, tingkah lakunya jauh dari keimanan. Ketika diuji dia mengatakan perkataan yang keras, perkataan yang menunjukkan apa Pak? Tidak ridho dengan keputusan Allah. Ketika diuji malah jambai rambut, nyobek-nyobek apa? Baju, nampar-nampar pipi, enten gelas apa? Dibanting. Seperti itulah emas diuji dengan api. Begitu pula manusia diuji dengan rezeki, kedudukan, kesehatan, bahkan kelapangan hidup. Jadi banyak harta itu belum tentu Allah sayang kepadanya, tapi itu adalah cobaan untuk melihat siapa yang tetap bersyukur, siapa yang tetap taat, dan siapa yang tetap tawadhu. Karena ada orang yang ketika diuji kekayaan, diuji jabatan, habis itu sombong, ra kenal tonggo malih Pak. Oh, jadi pejabat akhirnya ra kenal tonggo malih. Nek lewat ya berbludas-bludus nggih. Ora boten purun aruh-aruh. Saya jadi pejabat. Platku wis warna napa, Pak? Platku wis warna merah. Platmu lak jek warna napa? Putih, ane putih nggih. Nek rini ireng nggih. Nek plat merah niku nek menawi nggih urusan keluarga kan biasanya pun diganti napa, Pak? Ganti napa? Plat ireng kan ngoten nggih, plate double lho nggih. Nek nggih jagung ganti plat napa? Plat ireng ngoten nggih. Enten sebagian sik ngaten. Oh kathah nggih. Oh kathah nggih. Nah ini kenapa? Ujian. Ketika diuji dengan harta yang melimpah, apakah digunakan untuk bermaksiat? Karena yang namanya ujian itu tidak mesti datang dalam bentuk kesusahan. Justru banyak orang yang gagal dalam ujian kemudahan. Dimudahkan malah gagal. Karena merasa lho iki hasilku, kepintaranku, lho iki lho karena kejinusanku, karena kerja kerasku toh, dan dia lupa bahwa itu semua adalah karunia Allah, kemudahan dari Allah. Jadi para ulama ada dua tafsiran nih tentang ayat menikah. Jadi para mufasir ada dua pandangan tentang ayat ini. Tafsiran yang pertama, rezeki itu sebagai ujian dari Allah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang paling rajih, paling kuat. Jika mereka tetap berada di jalan istiqomah,
kemudian Allah beri rezeki yang banyak, namun tetap ingat bahwasannya rezeki itu sendiri adalah ujian. Apakah mereka bersyukur atau justru lupa diri? Sehingga kita lihat bagaimana bahasa Al-Quran, istiqomah di atas jalan ketaatan, maka napa Pak Bu, balasan kebaikannya adalah rezeki yang melimpah, sekaligus rezeki yang melimpah niku nggih ujian. Tafsiran yang kedua, rezeki itu adalah istidraj. Sehingga sebagian ulama menjelaskan istaqamu, istiqomah di ayat sebelumnya diartikan apa Pak? Ada orang itu yang istiqomah, tetap teguh ning istiqomah di atas jalan kesesatan. Enten deh. Istiqomah nih di atas jalan apa? Kesesatan. Seperti orang kafir yang tetap tegar di atas kekufurannya. Kan itu nih, ada orang kafir yang tetap tegar di atas kekufurannya, Allah terus berikan rezeki yang banyak, yang melimpah. Nah, rezeki itu bagi orang kafir adalah istidraj. Itu pemberian yang akan menghantarkan pada kebinasaan. Di istidraj Allah berikan kelapangan kepada hamba manusia yang durhaka, sehingga mereka semakin jauh, mereka semakin sombong, sehingga datang adab dan siksa secara tiba-tiba. Namun pendapat yang lebih kuat di sini adalah tafsiran yang pertama. Jadi istiqomah kalau dalam syariat itu makna asalnya adalah apa Pak? Makna yang positif, yaitu istiqomah di atas jalan yang lurus. Meskipun nggih enten tiyang niku istiqomah di atas jalan kesesatan. Enten lho tiyang niku istiqomah napa Pak? Istiqomah judi. Enten malih napa malih? Istiqomah riba nggih enten nggih. Istiqomah riba. Nek dinasehati ngayel. Zaman saiki Mas orang riba ya apa iso usaha. Nek malah enten dinasehati Mas jam aku ki utang bank ki gen semangat lek nyambut gawe Mas. Nek ora utang ki kok aku malah napa? Aras-arasen. Akhiripun HS tuh Pak nggih, akhiripun mumet nek saben bulan niku napa? Mumet mikir setoran. Usaha semakin besar, semakin banyak, karyawan semakin banyak, tapi hutang bank juga semakin banyak. Akhirnya tutup Pak. Dan ini jadi apa? Ada yang istiqomah di atas jalan kesesatan. Ada yang naudzubillah, orang itu ada yang istiqomah zina Pak Bu. Istiqomah zina. Seperti kejadian di Aceh. Di Aceh niku enten mbak-mbak minta tolong banjir, tolong numpak truk. Tapi naudzubillah malah dalam kondisi bencana nggih, malah diperkosa sama sopir truk. Jadi ada oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam sempitan. Ya iso-isone nggih dalam keadaan apa? Musibah. Ada istiqomah napa? Di atas jalan kesesatan. Di atas kemaksiatan. Nah, sehingga dalam ayat selanjutnya, barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya maka akan diazab. Jadi orang yang istiqomah diberikan rezeki yang melimpah, sekaligus itu ujian, tapi yang berpaling itu akan diberi azab yang berat. Jadi kaidah sunatullah yang seimbang, istiqomah rezeki, berpaling
adab. Enten tiang niku berpaling nggih, ora sadar akhirnya dislentik. Kena teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki nggih bagaimana kacamata syariat berkaitan dengan rezeki. Yang perlu ditekankan bahwasanya apa? Rezeki yang melimpah itu bukan pertanda kalau Allah itu pasti cinta kepadanya. Bukan berarti Allah ridho padanya, tapi linaftinahum fi, untuk menguji mereka dengan rezeki tersebut. Bagaimana rasa syukurnya, bagaimana ibadahnya, apakah tetap menjauhi maksiat. Jadi termasuk ujian yang berat itu nggih ujian ke lapangan. Karena ada orang niku napa saat susah itu dekat dengan Allah. Itu nggih, enten tiyang niku modelipun nek nembe susah niku tahajud, Pak. Salat malam. Nggih. Bar niku napa? Bar niku kaya sugih mboten napa? Lali, betul tahajud makli. Sehingga banyak manusia itu yang tidak lulus dengan ujian ke lapangan. Ujian ke lapangan harta, jabatan. Wa man yu'rid an dzikri rabbih, orang yang berpaling. Nek basa modernipun orang yang cuek, cuek kepada Allah nggih. Ya, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari nasihat agama, berpaling dari ketaatan, dari ibadah, amal soleh, mboten purun ngaji, maka Allah akan timpakan kepadanya adab yang berat. Nah, ini yasluhu adaban so'ada, adab yang sangat berat, so'ada. So'ada itu kan seperti seolah-olah naik ya Pak nih. Berat, sulit, berat, melelahkan, bahkan menyakitkan. Karena adab itu terus naik tingkatannya. Semakin hari semakin berat, seperti adabnya penghuni neraka. Falan nazidakum illa adzaba. Terus ya mboten enten istilahipun apa Pak? Mboten enten istilahipun tiang niku napa prai sik disiksa ning neraka. Hari Ahad libur sik nyiksa ning neraka mboten enten. Dan nggak diringankan, nggak dikasih remisi, nggak dikasih napa Pak potongan diskon ketika hari raya, ketika napa Agustusan. Kan enten istilah-istilahipun nggih, istilah-istilah keringanan amnesti. Abolisi, dikeringanan. Sehingga ibaratipun nek janjane dikurung penjara 15 tahun, dadi pinten Pak? 3 tahun nggih, kudu 3 tahun, 5 tahun. Akhiripun bar metu ke penjara kriminal malih. Kados wingi enten berita viral nggih. Sinten Pak? Ali, sing jenenge Ali. Iku kan viral nggih. Viral dan berita niku napa ketika keluar dari penjara itu langsung napa Pak? Langsung maling laptop. Langsung neror warga nek bengi gludak-gludak nek apa nggih. Bahkan dia sampai melecehkan orang yang difabel nggih, orang yang cacat. Niku ditampari terus nyuwun sewu. Dari kemaluannya niku disodok napa? Kayu. Niku kan keji. Padahal orang yang cacat dipukuli. Masyarakat tidak terima. Akhirnya pun apa? Diseret Pak Bu. Diseret awan-awan toko sore ini diseret. Nah, terus dipotong apa? Kemaluannya dipotong, terus leherin apa? Digorok, bar niku diseret, diarak keliling
kampung. Kados apa nek diseret niku sampai tulang belakang niku napa? Ketok lho nggih. Wong aspalan nggih panas nggih. Nggih, pripun niku, Pak? Tapi terusipun keluarganipun pun ridho. Wis ikhlas ngoten nggih, maksudnya ikhlas. Akhiripun jam 4 subuh nika dikuburke. Lah pripun? Sing nyeret wae kan sak kampung nggih. Sing dipenjara berarti pinten, Pak? Sak kampung dipenjara nggih. Napa sing naleni, napa sing nyeret, napa sing gotong, apa sing ngrekam, apa sing ngarep dhewe, sing mburi dhewe aman ngoten nggih. Akhiripun do diburu polisi. Karena kan nggih istilahipun negara hukum niku tidak boleh napa? Anarkis ataupun main hakim sendiri. Meskipun di kadang masyarakat niku kok nek ra dingenekke enggak jerah ngoten ya. Niatnya ya mungkin baik nih, niatnya baik tapi caranya salah ngoten nih. Kebablasan. Niatnya kan memberikan efek jerah. Akhirnya malah dipenjara ngoten nih. Dipenjara. Ya Allah nih. Niku Pak Bu. Kata nggih, tiyang niku metu ka penjara mboten tobat. Ada. Bar narkoba melih. Bahkan enten sing lagi metu ke penjara langsung mateni wong melih. Akhirnya mlebu napa? Metu penjara melih. Jadi napa Pak Bu? Dalam ayat menika dijelaskan adab itu terus naik, semakin berat. Seakan-akan menggambarkan seseorang yang dipaksa naik gunung, terus gunung yang terjal. Setiap langkah tentunya menyakitkan tanpa akhir. Sehingga maknanya orang yang berpaling, sing melengos nggih, cuek nggih, dinasihati mboten gagas, maka akan mendapatkan adab di dunia dan adab di akhirat. Adab di dunia, hatinya gelisah, hatinya sempit, hidupnya tersendat, ibarat orang yang naik gunung ke atas. Itu sempit. Dan adab di akhirat adalah siksa yang berat, siksa yang pedih. Dan ini sehingga terus pun kita sami memahami dari napa Pak Bu berbagai macam ujian menika bahwasannya napa banyak ujian yang akan dihadapi, sehingga pentingipun tiang menika tetap sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan itu adalah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang apa? Yang khusyuk. Sehingga Bapak Ibu harapanipun terus pun di tiang menika nalikanipun dipun paring kemudahan lebih bersyukur, lebih taat, lebih rendah hati, itu adalah tanda kebaikan. Tapi kalau diberi kelapangan, rezeki melimpah, kok malah lalai, sombong, menjauh dari ibadah, maka itu bukan nikmat, tapi itu adalah bahaya. Sehingga semoga Allah menjadikan seluruh rezeki kita itu sebagai kebaikan, bukan fitnah, bukan istidraj, dan bukan sebab datangnya apa? Adab Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, ingkang saged kita bahas ing kesempatan dalu punika. Saderengipun dipun akhiri wonten pertanyaan mboten? Betul wonten nggih? Nggih. Semoga kita sami tansah ndedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah paring yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, kesehatan, keselamatan,
sehingga mugi-mugi mangke kita sami saged kepanggih malih kalian bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang menipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.